Ya, mana? Telat atau sakit? Keterangan. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Siapa? Kirana. Kirana. Terus siapa lagi? Oh iya, Firki. Udah itu aja. Ya sudah 3 orang yang tidak masuk ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang pidato. Nah kelas 8D, apakah kalian sudah pernah mendengar pidato? Siapa yang sudah pernah mendengar pidato? Sudah semua apa belum? Sudah, ya kan? Nah, pidatonya siapa yang biasanya kalian dengar? Ya, jadi ya, kepala sekolah, wali kota. Di mana kamu biasanya mendengar pidatonya kepala sekolah dan juga wali kota itu? Kalau kepala sekolah biasanya Dendi mendengarnya di mana? Di sekolahan. Kalau wali kota, pernah ke sekolah sini wali kotanya? Kemarin waktu acara apa ke sini? Waktu HUT. Nah, ketika HUT kemarin Bapak wali kota juga menyampaikan sebuah pidato. Nah, biasanya ketika kalian mendengar pidato, itu pidato apa saja yang pernah kalian dengar? Maksudnya tema apa? Ya silakan Mbak. Kebersihan sekolah, ya. Ada yang berpidato tentang kebersihan sekolah, biasanya kepala sekolah ketika upacara, ya kan? Kemudian lingkungan hidup, bagaimana kita merawat lingkungan hidup supaya tidak rusak. Dan apalagi yang paling penting di generasi muda itu adalah narkoba. Karena banyak sekali anak-anak muda seusia kalian ini sudah terjerat narkoba. Nah, ketika kalian mendengar pidato itu tadi, salamnya itu biasanya apa saja? Apakah hanya ada satu salam? Boleh silakan. Ya, ketika pidato biasanya Bapak Prabowo itu kan yang selalu memberikan salamnya sangat lengkap seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Nah, pernah nggak sih kalian ketika mendengarkan pidato itu ada salam selain itu lagi? Ada, silakan Mbak. Salam dalam bahasa Jawa. Oh ya, ada biasanya ketika pidato kayak pidatonya Pak RT, Pak RW gitu kan. Ada salam dalam bahasa Jawa selain Assalamualaikum, selain selamat pagi, itu ada Sugeng Enjing. Sugeng Enjing itu sugeng apa? Ayo selamat apa? Kalau Sugeng Dalu, selamat malam. Kalau siang apa? Kalau siang apa biasanya? Ya tetap Sugeng siang. Kalau siang tetap Sugeng siang. Kalau pagi Sugeng Enjing. Oke? Sekarang kalian coba buka Google Classroom kalian. Ada kiriman dari saya tentang pidato. Sudah dibuka semua? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian pidato itu apa, kemudian jenis informasi, jenis pidato, kemudian cara kita mengambil informasi dari pidato. Ya kan, ketika seseorang berpidato pasti ada informasi yang akan disampaikan, jadi kalian harus paham. Nggak cuma, aduh itu tadi ngomong apa ya di depan saya nggak paham. Nah, jangan seperti
Jadi apa? Pidato itu adalah teks persuasif. Teks persuasif itu berarti apa? Teks yang disampaikan secara lisan berisi apa? Ajakan. Jadi ketika pidato pasti ada kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan seperti bagaimana? Ayo, terus apa lagi? Oh, marilah. Kemudian bersama-sama, ajaklah, marilah, gerakkanlah, yang berisi kalimat untuk mengajak kita sebagai pendengar atau pembaca. Kemudian di dalam pidato itu ada 3 bagian, ya. Nanti biasanya di pidato kan di awal itu ada apa? Salam, ya kan? Setelah salam biasanya ada apa lagi? Apa penghormatan seperti kepada yang terhormat. Nah, jadi salam itu seperti yang kalian sebutkan tadi, assalamualaikum, om swastiastu, itu penghormatan. Biasanya diberikan kepada siapa berarti penghormatannya ini? Apakah benar kepala sekolah? Ayo, kepada siapa? Yang terhormat, Bapak Ibu guru, yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat siapa lagi? Siswa. Itu berarti kan si pembicara menunjukkan penghormatannya kepada hadirin atau yang mendengarkan pidato, itu namanya hadirin dan hadirat sekalian. Nah, yang pertama ini kemudian ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu biasanya di awal. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan Madiun. Ada apa saja contohnya kebudayaan di Madiun? Apa saja? Pencak silat. Terus apa lagi? Ayo anak Madiun, masa tidak tahu? Kebudayaan itu tidak hanya tentang kesenian, bisa juga makanan. Apa lagi? Apa? Iya benar, nasi pecel. Kemudian apa lagi? Brem. Terus pernah mendengar kata tarian dongkrek? Nah, itu kan juga salah satu kebudayaan di Madiun. Jadi pengenalan isu itu topik yang akan dibahas. Nah, setelah dari pengenalan isu nanti masuk ke namanya betul, rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ini berisikan apa? Enak kalau dibaca? Ya, jadi di rangkaian argumen ini ada namanya fakta, ada juga data, dan argumen itu sendiri. Argumen itu apa sih? Argumen. Ayo, sudah kelas 8. Kita harus paham apa istilah-istilah lain dari bahasa. Argumen itu apa? Argumen. Benar, argumen itu pendapat. Nah, pendapat sekalian saya jelaskan ya. Ini dibagi menjadi 2. Ada subjektif, ada objektif. Nah, kalau subjektif itu berarti pendapat yang bagaimana? Subjektif. Subjektif berarti subjek itu apa? Subjek itu orangnya. Berarti subjektif itu berdasarkan sudut pandang orang itu sendiri, ya kan? Sudut pandang perorangan.
D ini. Yang objektif apa? Ketika saya berbicara seperti ini. Yang subjektif mana, yang objektif mana? Coba ya. Saya berada di kelas 8D. Kelas 8D ini berada di lantai 2 di SMP 6. Di dalam kelas 8D itu ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti kipas angin, LCD proyektor, jam, papan tulis, dan bangku-bangku yang tersusun rapi. Tetapi sayangnya di kelas 8D ini beberapa siswa terlihat tidak aktif, seperti tidak memperhatikan penjelasan dari guru, tidur di dalam kelas, dan juga ramai sendiri. Terkadang beberapa siswa juga membuka game di dalam Chromebook-nya. Nah, dari pernyataan saya yang panjang kali lebar tadi, mana yang objektif? Kelas 8D terdapat di lantai atas. Terus apa lagi? Kelas 8D mempunyai fasilitas pendukung. Tadi apa yang fasilitas yang saya sebutkan? Kipas angin, proyektor, bangku, papan tulis. Apakah ketika saya menyebutkan itu kalian juga bisa melihatnya? Itu namanya objektif. Lalu dari pernyataan saya tadi, mana yang subjektif? Ayo, mana yang subjektif? Angkat tangan. Yang subjektif berarti kan menurut pendapat saya sendiri. Mana yang subjektif? Angkat tangan Mbak, silakan. Terkadang mahasiswa bermain game. Ya. Nah, benar. Itu kan menurut sudut pandang saya. Belum tentu di dalam mata pelajaran guru lain siswa tersebut juga melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah menurut sudut pandang saya. Itu namanya subjektif. Kemudian yang terakhir di dalam rangkaian pidato ini ada pernyataan ajakan. Yofi, silakan dibaca apa itu pernyataan ajakan? Yakni sebagai inti dari teks persuasi yang dalamnya dinyatakan dorongan kepada membaca atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Ya, di dalamnya itu ada kalimat yang menyatakan dorongan, ajakan. Tadi kalian sudah benar menyebutkan tentang kata-kata yang mengandung ajakan. Apa aja tadi kata-kata yang mengandung ajakan? Ayo, marilah, bersama-sama, segeralah, lakukanlah. Yang menyatakan itu ajakan atau perintah, ya. Jadi dalam kalimat ajakan itu yang kalimatnya mengandung ajakan atau mengandung perintah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pidato. Krishna, silakan dibaca jenis-jenis pidato itu apa saja? Pidato pemerintah. Pidato ini biasanya dibacakan atau berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato pemerintahan mengandung informasi resmi yang berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah. Pidato sambutan. Pidato ini biasanya disampaikan dalam acara-acara tertentu sebagai bentuk penyambutan atau pembukaan. Ya, selanjutnya Mas Yoga. Pidato instansi. Pidato ini biasanya disampaikan oleh instansi atau organisasi tertentu untuk menyampaikan informasi atau kebijakan. Pidato dorongan. Pidato ini biasanya disampaikan oleh pemuka agama dalam acara keagamaan. Ya. Jadi pertama itu jenis-jenis pidato, ada pidato pemerintahan, yaitu yang biasanya dibacakan atau berasal dari pemerintah untuk rakyat. Contohnya siapa yang berpidato pemerintahan ini? Bapak Wali Kota. Lalu siapa lagi? Benar, Bapak Presiden. Lalu
mungkin Menteri Pendidikan. Siapa Menteri Pendidikan kita? Bapak Nadiem Makarim. Kemudian Menteri Perekonomian juga bisa menyampaikan pidato pemerintahan, mungkin terkait APBD negara, APBN juga, ya kan. Kemudian ada pidato sambutan, biasanya disampaikan di acara-acara tertentu. Seperti siapa yang pernah melaksanakan pidato sambutan? Contohnya kemarin Bapak Wali Kota itu pidatonya merupakan pidato sambutan, ya kan? Ada kan pasti si pembawa acara pasti bilang, apa? Untuk Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, seperti itu. Berarti kan Pak Wali Kota memberikan sambutan. Kemudian ada pidato instansi. Nah, pidato instansi bedanya dengan pemerintahan. Kalau instansi ini disampaikan dari pemimpin instansi. Seperti apa? Dinas pendidikan. Nah, pasti ada kepala dinas pendidikan toh. Nah, itu kepala dinas pendidikan menyampaikan pidato. Itu namanya pidato instansi. Kemudian pidato ceramah. Biasanya disampaikan ketika acara-acara keagamaan. Selanjutnya ini adalah cara menemukan informasi pada teks pidato. Sampai itu novel, silakan dibaca. Cara menemukan informasi pada teks pidato. Sudah ketemu Pak? Salah Mas. Apa sudah? Sudah ketemu? Silakan dibaca. Informasi pada teks pidato ataupun langkah-langkah menemukan informasi dalam teks pidato persuasif sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. 2. Mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. 3. Menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Ya, jadi ketika kita akan menemukan informasi dalam pidato, langkah-langkahnya yaitu membaca. Kita membaca dulu atau kita mendengarkan pidato yang disampaikan. Kemudian mencatat informasi-informasi penting ketika kita membaca atau ketika kita mendengarkan pidato. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita menyimpulkan. Oh, jadi kemarin Bapak Wali Kota ketika melakukan sambutan di sini menyampaikan bahwa orang tua dan siswa harus saling kooperatif, di mana orang tua juga harus apa? Merawat anaknya, membimbing anaknya, anaknya juga harus nurut ke orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya ini, nah kalimat fakta dan juga kalimat data. Contohnya dibaca, Mbak sampean. Ya, siapa namanya? Ayu ya, Mbak Ayu. Kalimat fakta, kalimat itu pernyataan yang dapat menunjukkan kebenarannya dan menunjukkan sebagai kebenaran. Fakta biasanya tidak dibuat dan tidak dipengaruhi oleh opini atau perasaan seseorang. Contoh kalimat fakta yang terjawab bisa seperti yang memberi istilah pejabat yang sudah membentuk keputusan tentang pemilih. Kalimat data, data dalam konteks pidato biasanya merujuk pada statistik atau angka yang mendukung argumen atau poin yang disampaikan. Data dapat berubah tergantung pada waktu, tempat, dan berbagai kemudian. Contoh kalimat data dalam pidato bisa seperti berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat pengangguran di Indonesia adalah 5,3%. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari kalimat fakta dan data supaya kalian nanti tidak bingung ketika ada soal-soal yang keluar. Kalau fakta ini terbukti kebenarannya, tidak harus berupa angka. Ya seperti apa contohnya di sini?
Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Ini sudah berdasarkan fakta karena berdasarkan data itu tadi ya kan faktanya. Berapa ratus juta penduduk. Apalagi yang merupakan fakta. Fakta contohnya SMP 6 merayakan ulang tahun ke-45. Apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada? Contohnya lagi, matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Apakah itu bisa disebut kalimat fakta? Bisa, karena memang sudah terbukti kebenarannya seperti itu, ya kan? Contohnya kalau kalimat data, ini harus ada angka-angkanya. Contohnya, Indonesia memiliki 17.568 pulau yang tersebar di Nusantara. Nah, ini bisa disebut kalimat data karena ada angka-angka yang mendukung data-data tersebut. Contohnya lagi, SMP 6 merupakan sekolah favorit di Madiun dengan tingkat prestasi siswa sebesar 60% setiap tahunnya. Apakah di situ bisa disebut data? Karena ada apa? Angkanya tadi berupa peningkatan prestasi sebesar 60. Nah, itu contohnya, ya kan? Sekarang kalian buka Google Classroom. Di situ ada contoh pidato dari saya. Ya. Sudah. Mbak Ena silakan maju membaca. Iya. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat daerah, hadirin yang berbahagia, serta para pecinta seni dan budaya Indonesia. Senang rasanya pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama mengenal lebih jauh mengenai salah satu kesenian kebanggaan Kota Madiun, yaitu tari Soleh Mendunan. Tari Soleh Mendunan merupakan tarian kontemporer yang lahir pada tahun 2017. Tarian ini diciptakan dengan tujuan untuk menampilkan semangat dan energi para pemuda Madiun dalam membangun daerahnya. Gerakan tari Soleh Mendunan memadukan unsur seni tari tradisional dengan seni bela diri khas Indonesia, yaitu pencaksilat. Perpaduan tersebut melambangkan perpaduan antara budaya warisan leluhur dengan kekuatan dan jiwa muda. Para penari tari Soleh Mendunan biasanya menggunakan pakaian yang menggambarkan semangat dan dinamisme. Penari putra menggunakan pakaian pencaksilat, sedangkan penari putri menggunakan pakaian adat daerah yang dimodifikasi. Musik pengiring tari Soleh Mendunan pun turut menonjolkan semangat dan kolaborasi. Musiknya memadukan instrumen tradisional seperti gamelan dengan instrumen modern yang lebih efektif. Tari Soleh Mendunan tidak hanya sekedar seni pembuka, namun juga mengandung pesan yang mendalam. Tari ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya melestarikan budaya warisan yang goyah, serta semangat para pemuda untuk berkarya dan membangun daerah. Di sini bisa Saya ini untuk persiapan masalah hari Kamis kongres dari kelas 8 ini. Saya ini untuk hari ketiga kelas 8B
Siapa saja yang latihan upacara? Tia sama Enanto. Ada. Nyapo. Nyapo. Kalau ada salah bagaimana hukumnya? Oke, silakan. Imam. Jelaskan mengapa disebut kalimat fakta ternyata. Disebut kalimat fakta karena membuat beberapa informasi yang sebenarnya, dan disebut data karena terdapat beberapa kumpulan informasi besar yang Oke. Oke, silakan duduk kelas 8D. Sekarang kita mau mereview pembelajaran hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang pidato. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Apa saja? Di dalam pidato tadi ada apa? Ada apa, Mbak? Pengertian pidato, terus bagian-bagian pidato ada apa saja? Pasangan, terus penghormatan, apa lagi? Ya, pengen isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan. Yang terakhir ada penutup. Nah, kemudian di dalam pidato hari ini tadi temanya tentang apa saja? Kelompok 1
takut.